Suasana di sekolah Taman Siswa, Jalan Taman Siswa, Kota Bandung pada hari ini tampak sunyi, berbeda dari sekolah pada umumnya. Dari halaman yang lengang, terdengar sayup-sayup suara siswa mengobrol dan guru yang tengah mengajar dari dalam kelas. Di lantai 2 gedung utama, sebuah kelas terang terbuka dengan jendela lebar. Namun kelas ini hanya diisi 2 murid. Mereka duduk penuh perhatian menyimak guru berusia 75 tahun, Anwar Haja, yang berdiri di depan papan tulis mengajarkan mata pelajaran ekonomi dengan semangat tak pernah pudar. Meski usianya tidak muda, Anwar tetap mengajar dengan serius dan tulus. Bagi beliau, sedikitnya murid bukan alasan mengurangi kualitas pengajaran. Setiap gerakan tangan dan kata-katanya diperhatikan seksama oleh murid yang serius belajar. Anwar telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan sejak 1973, mengikuti jejak ibunya yang juga seorang guru. Ia pernah mengajar berbagai mata pelajaran dan mempelopori konsep sekolah atlet, menggabungkan pendidikan dan olahraga. Selain mengajar, Anwar berharap kesejahteraan guru swasta lebih diperhatikan pemerintah, karena guru adalah pejuang tanpa tanda jasa yang berperan penting menyiapkan generasi masa depan. Dengan tekad ikhlas dan penuh dedikasi, Anwar Haja adalah sosok guru yang menginspirasi, membuktikan bahwa profesi guru adalah ladang ibadah dan pengabdian untuk bangsa. Pak, mulai tahun berapa Bapak mengabdi sebagai guru itu, Pak? Oh, saya mengabdi guru itu sejak tahun 73. Mengajar sebagai guru biasa. SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMK Taman Siswa. Setelah itu saya naik karirnya, diangkat sebagai kepala SMP Taman Siswa. Masih muda waktu itu, saya usia 22 tahun. Mungkin saya adalah kepala sekolah yang paling muda pada waktu itu ya. Di jajaran apa itu waktu itu ya, di jajaran waktu itu namanya belum Diknas. Setelah itu saya di 10 tahun saya mengelola SMP Taman Siswa, sampai muridnya banyak, lalu mungkin dianggap berprestasi mungkin oleh atasan, lalu saya ditarik menjadi kepala SMA Taman Siswa. Itu tahun 80 lah, ya, saya jadi kepala SMA Taman Siswa. Lalu saya melakukan inovasi-inovasi, yaitu memelopori sekolah atlet yang pertama itu ya. Dimulai sama Bapak? Iya, saya itu sebelum SMA negeri itu saya menjalin kerjasama dengan klub-klub voli pada waktu itu ya. Klub voli, bulu tangkis, saya sewakan apa itu lapangan lodaya, lapangan bulu tangkis, kemudian sepak bola, kemudian kegiatan kita dulukan pada olahraga pada waktu itu. Kenapa tuh Pak dijadikan sekolah atlet? Ya, karena saya melihat atlet itu punya kecerdasan, kecerdasan kinestetis kan. Kecerdasan tidak hanya kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan seperti itu. Ada kecerdasan kinestetis, yaitu yang ada pada para atlet. Satu, yang kedua ternyata atlet itu lebih mudah mencari pekerjaan. Jadi, mereka lebih tarik, lebih begitu lulus lalu ditarik menjadi, waktu itu ada yang dikontrak, ada yang kerja di Pemda, di Dispu, di polisi malah itu ya. Itu banyak alumni Taman Siswa, terutama mantan atlet. Jadi waktu itu saya memelopori sebagai sekolah atlet yang pertama. Bahkan Pak Tamrin dulu masih sekretaris Kanwil ya, datang pagi-pagi ke sini itu ya. Karena punya anak didik dia namanya Taufik. Itu Taufik ditanya saya itu, "Wah, ini anak punya bakat." Jadi, tapi saya datang bukan sebagai orang Kanwil, saya sebagai pelatih Taufik katanya. Taufik Hidayat. Oh iya. Itu murid saya itu. Dari SMP kemudian SMA itu pengalaman saya.
Dan saya pegang SMA termasuk cukup lama itu ya. Mungkin kepala sekolah SMA yang paling lama itu saya. Ya. Berapa tahun? Ya itu 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun dari tahun 80. Kemudian saya berhenti itu tahun 2003. Saya berhenti sebagai kepala SMA Taman Siswa. Waktu saya tinggal itu muridnya masih banyak, masih 1.500 itu ya. Jadi penuh itu murid Taman Siswa Paro. Mungkin itu zaman kejayaan dan keemasan Taman Siswa. Lalu saya dikontrak ke Tangerang oleh Sekolah Unggul Al-Fatah. Jadi saya 2 tahun Pindah dulu. Tangerang itu ya, saya tinggal itu. Ternyata ya mengalami pasang surut itu ya. Setelah saya tinggal selama 20 tahun itu mungkin karena penerus saya kurang bisa mengantisipasi, akhirnya muridnya agak mengalami kemunduran. Pak, dulu kenapa memutuskan menjadi guru nih Pak? Apakah emang keluarga guru juga, orang tua atau seperti apa? Oh iya, ibu saya guru. Ibu saya guru Muhammadiyah itu. Jadi saya, kalau ayah saya itu seorang ahli teknik. Jadi saya dulu sekolahnya sebenarnya di FIPA dulu itu di Jogja itu saya masuknya ke Fakultas Teknik Mesin Gajah Mada. Lalu tapi saya tidak bakar Pak, pindah ke FIPA gitu ya. Setelah ke FIPA itu saya senang ngajar, lalu saya ngajar ke Taman Siswa, di Taman Siswa. Di Jogja sudah ngajar, kemudian di SMA Muhammadiyah di Jogja sudah ngajar. Lalu oleh Taman Siswa ditugaskan ke Bandung, saya tugaskan ke Bandung, saya berangkat ke Bandung tadi tahun 70 berapa 3. Ini Pak, pelajaran yang biasa diajar Bapak mata pelajaran apa Pak? Mata pelajaran yang saya ajarkan dulu saya mengalami perkembangan ini ya, perkembangan berapa mata pelajaran yang pernah saya ampu itu. Pertama saya mengajar fisika karena saya dari FIPA kan. Tapi kemudian saya menyelesaikan studinya di STIEP ya. Sekarang Widyatama itu jurusan akuntansi. Jadi juga saya mengajar akuntansi. Kemudian di Taman Siswa ada muatan lokal namanya ketaman-siswaan. Nah, saya satu-satunya guru itu yang dipercaya untuk mengajar ketaman-siswaan. Jadi saya sekarang mengajar kebanyakan ketaman-siswaan, muatan lokal gitu, ketaman-siswaan. Pak, ada pengalaman ini nggak Pak, suka dukanya menjadi guru selama puluhan tahun ini Pak? Sukanya dulu deh Pak, sukanya. Kalau sukanya sangat dihormati. Dulu setiap saya datang itu ke orang tua pasti, waduh ini ada bapak guru. Bukan apa-apa, tapi pulang dibawain rokok, bawain ini. Jadi mereka sangat budaya orang Parahyang itu menghormati, sangat menghormati guru. Itu saya rasakan itu. Jadi apalagi di sini kan kalau ketemu itu anunya itu salam gitu ya, bukan selamat pagi, selamat tapi salam gitu. Jadi kalau di jalan ada saya salam Pak, itu murid Taman Siswa itu satu itu. Jadi sudahnya itu banyak teman itu ya, kemudian muridnya banyak ya, kemudian orang tuanya juga respect itu. Jadi menurut saya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau dukanya apa nih? Kedua sukanya juga itu kan ladang ibadah juga kan. Itu, ya kan? Karena kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu insya Allah pahalanya akan terus mengalir itu. Jadi itu yang memotivasi saja. Dukanya biasalah, nafkah kadang-kadang terlambat. Karena bukan guru PNS ya? Iya, bukan. Tapi sertifikasi. Saya dapat sertifikat, tunjangan sertifikat saya dapat. Gitu. Nah itulah apa itu terlambat gaji kayak gitu. Iya, itu sukanya cuman, tapi dibandingkan dengan apa itu sukanya, saya menikmati sukanya. Karena kan dalam Islam itu carilah akhirat dulu, dunia kan datang gitu. Yang jelas saya bisa menyekolah anak, punya rumah gitu. Anak berapa Pak? Anak saya 2, ya sudah pada kerja, cucu 2. Jadi alhamdulillah tidak ada guru Taman Siswa yang apa itu tidak bahagia gitu. Tulang sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan itu terpenuhi ya. Terpenuhi.
Padahal kalau secara rasio, aduh gajinya kecil, gajinya sering terlambat. Tapi yang namanya rezeki kan bisa ada dari mana saja. Iya. Nah, ini kan Pak, tahun ini sempat ramai taman siswa hanya ada 1 orang, kemudian sekarang jadi 3 orang ya. 3 orang, iya. Nah, Bapak gimana tuh Pak mengajar murid yang 3 orang itu? Kan dulu banyak, sekarang menyusut jadi 3. Iya, kalau kita kan tugasnya adalah melayani kepada para siswa. Karena siswanya dia betah di taman siswa, ya tetap kita layani sebaik-baiknya, kita antarkan mereka sesuai dengan kebutuhan ininya. Jadi kita layani aja, dan semua guru mengajar dengan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.